Bab 381 Spiritualis Dunia Jubah Emas. Daerah yang ditunjuk Chu Feng adalah istana saat ini. Tetapi di peta, ada sesuatu di pusat istana. Namun pada saat itu, tidak ada. Yang paling penting adalah bahwa jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan menemukan bahwa istana sebenarnya memiliki 2 lantai. Tetapi pada saat itu, hanya 1 lantai yang muncul. Yang berarti ada lantai lain di bawah istana, atau lantai lain di atas istana. Tempat ini bukanlah tujuan akhir. Ketika Ziling menemukan perubahan itu, dia bergegas tiba di tempat di mana peta mendakwa ada objek dan meletakkan formasi roh di tempat itu. Setelah semua, dengan teriakan terbuka ringan, formasi roh mulai memberikan kecemerlangan yang menyilaukan dan pada saat yang sama, ke arah formasi roh. Sebuah panggung batu muncul dengan cahaya 7 warna yang melekat di sekitarnya. Setelah tahap batu itu muncul, kecemerlangan menjadi lebih cerah, dan pada akhirnya, itu memproyeksikan dan menyelimuti seluruh langit-langit istana. Tetapi hal yang paling aneh adalah ketika ditutupi oleh cahaya 7 warna, langit-langit istana mulai berubah dan batu-batu khusus semakin pudar, dan akhirnya, mulai menghilang. Hal yang muncul di depan mata Chu Feng dan Ziling adalah istana lain. Bentuk istana sama dengan yang mereka miliki saat ini, tetapi satu-satunya hal yang berbeda adalah bahwa di udara pusat istana, deretan simbol mengambang. Simbol-simbol itu melayang di udara dan mereka memancarkan energi aneh, seolah-olah di dalam simbol yang halus, mereka berisi puluhan ribu perubahan. Dan bagian yang paling penting adalah bahwa di luar simbol, ada 4 kata besar berwarna emas yang melayang di udara. Keterampilan bela diri peringkat 9. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 9. Setelah melihat 4 kata besar, keterampilan bela diri peringkat 9, mata Ziling langsung menyala. Tubuh memikatnya melompat, dia bangkit, dan sambil mengulurkan tangannya, dia terbang ke arah simbol yang menyembunyikan keterampilan bela diri peringkat 9 dan meraih. Gadis ini, kecepatannya sangat cepat. Melihat adegan itu, Chu Feng mengerutkan kening karena dia tahu alasan mengapa Ziling pergi begitu cepat, tentu karena dia takut dia akan pergi sebelum dia dan mengambil keterampilan bela diri peringkat 9. Jelas, gadis itu masih belum sepenuhnya percaya padanya. Tapi sebelum tangan Ziling yang tipis dan panjang menyentuh simbol-simbol itu, gelombang energi aneh mulai menyebar dan seketika, itu merembes ke bagian atas seluruh istana. Wos wos wos. Segera setelah itu, di sekitar Ziling, beberapa rantai formasi roh berwarna emas muncul. Rantai formasi roh seperti ular air ketika mereka melingkar di sekitar tubuh Ziling dan mengikatnya dengan erat. Sialan. Pada saat itu, Ziling menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya dan ingin menyingkirkannya, tetapi usahanya sia-sia seperti halnya dia menggunakan kekuatan. Rantai berwarna emas dengan cepat menyusut dan mereka akan tertanam ke dalam tulangnya. Penderitaan perasaan bahwa tubuh fisiknya hampir akan hancur menyebabkan wajah kecil Ziling menjadi putih pucat seketika dan dari dahinya, banyak keringat turun dan karena rasa sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Mengapa ini terjadi? Ini sebenarnya juga sebuah mekanisme. Tetapi aku menggunakan kekuatan roh aku untuk mengintai itu, namun jelas tidak ada yang salah dengan itu. Petik 2. Melihat Ziling yang berada di lapisan atas istana sementara menderita siksaan, ekspresi Chu Feng sedikit berubah karena dia tidak bisa melihat di mana mekanisme di istana itu. Dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan Ziling karena rantai pembentukan roh berwarna emas benar-benar terlalu kuat.
Kekuatan formasi roh yang dipadatkan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya, dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi tepat pada saat itu, udara di sebelah tubuh Ziling tiba-tiba melengkung dan cepat setelah itu, sesosok muncul. Itu adalah kesadaran karena tubuhnya setengah transparan. Tetapi kesadaran itu masih seorang spiritualis dunia karena dia mengenakan jubah roh dunia dan penampilannya tertutup rapat oleh jubah itu. Dan hal yang paling mengejutkan Chu Feng adalah jubah roh dunia yang kesadarannya kenakan sangat tidak biasa. Cahaya emas meluap keluar darinya dan itu memiliki keagungan yang sangat mengesankan. Jubahnya dicetak dengan simbol dan mereka sangat istimewa juga, seolah-olah setiap simbol memiliki puluhan ribu perubahan dengan kekuatan tak terbatas. Orang itu sebenarnya mengenakan jubah emas roh dunia. Spiritualis dunia jubah emas? Wajah Chu Feng dipenuhi dengan kejutan dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Di seluruh benua 9 provinsi, tidak ada yang bisa mencapai ranah spiritualis dunia jubah ungu dan mereka seperti legenda. Tetapi pada saat itu, di depannya, spiritualis dunia jubah emas benar-benar muncul, jadi bagaimana mungkin Chu Feng tidak terkejut? Pada saat yang sama, spiritualis dunia jubah emas juga mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Matanya seperti mata elang, dan seperti dua bilah tajam, mereka menembus tubuh Chu Feng, melihat semua yang ada di wajahnya, dan Chu Feng tidak memiliki cara untuk menolak. Ini adalah kekuatan spiritualis dunia jubah emas. Itu terlalu menakutkan. Selain dari lightning ilahi di dantian aku, hampir semuanya terlihat olehnya. Petik 2. Chu Feng sekali lagi sangat terkejut dan bahkan keringat dingin tidak dapat membantu tetapi tertinggal di dahinya karena ia menemukan bahwa spiritualis dunia jubah emas di depannya benar-benar terlalu menakutkan. Dia belum pernah melihat orang yang menakutkan seperti itu. Dengan satu lirikan, dia melihat semuanya. Dan setelah melihat Chu Feng, bahkan spiritualis dunia jubah emas mengungkapkan sedikit kejutan. Kemudian dengan cepat setelah itu, dia berbicara dengan suara seorang pria paruh baya. Kamu benar-benar telah membuat kontrak dengan Asura roh dunia pada usia yang sangat muda. Kamu tidak sederhana. Wah, apa hubunganmu dengan wanita ini? Petik 2. Senior, dia adalah temanku. Chu Feng menjawab dengan hormat. Ketika dia menghadapi orang itu, dia tidak berani untuk tidak hormat dengan cara apapun karena dia terlalu kuat. Kekuatan yang dia pegang benar-benar tidak terbayangkan oleh Chu Feng, dan mungkin dengan pemikiran darinya, Chu Feng akan menghilang seperti seutas asap. Hanya seorang teman, spiritualis dunia jubah emas dengan acuh tak acuh bertanya dan ada sedikit kecurigaan dalam suaranya. Tidak, bukan hanya teman, dia adalah orang yang aku cintai. Senior, aku mohon padamu. Tolong biarkan dia pergi. Chu Feng memohon. Biarkan dia pergi? Sepertinya kamu ingin menyelamatkannya. Spiritualis dunia jubah emas dengan rasa ingin tahu bertanya. Ya tentu saja, senior. Selama kamu membiarkannya pergi, aku akan bersedia melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Kamu bisa menyiksaku, tapi aku harap kamu bisa membiarkannya pergi. Petik 2. Untuk beberapa alasan, ketika Chu Feng melihat penampilan menyakitkan Ziling, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Bahkan jika dia menanggung rasa sakit untuknya, dia akan bersedia. Jadi itu masih seperti cinta bodoh. Tetapi kamu harus memahami dengan jelas bahwa ketika dia melihat keterampilan bela diri aku, dia bahkan tidak mempertimbangkan perasaan kamu. Petik 2.
Keegoisannya sangat kuat dan dia ingin mengambilnya sendiri. Apakah wanita seperti dia layak untuk kamu cintai? Spiritualis dunia jubah emas itu sepertinya mengingatkan Chu Feng bahwa Ziling adalah wanita yang sangat egois. Senior, mungkin dalam perspektif kamu, dia tidak layak, tetapi di mata aku, dia layak. Dia layak bagiku untuk mencintainya tanpa mempedulikan diriku sendiri. Chu Feng dengan jujur dan tenang tersenyum dan wajahnya dipenuhi dengan ketulusan. Chu Feng tidak benar-benar mencintai Ziling. Dia selalu berhati-hati terhadapnya, jadi bagaimana dia bisa mencintainya? Namun, dia tidak ingin Ziling dilukai. Juga, dia tahu bahwa jika spiritualis dunia jubah emas di depannya tidak ingin dia dan Ziling pergi hidup-hidup, tidak masalah apa yang dikatakan Chu Feng. Ketika menghadapi ahli seperti itu setelah mengganggu ketanahnya dan membuatnya tidak senang. Beberapa kata sederhana dari memohon sama sekali tidak cukup untuk menggerakkan hati ahli itu untuk membuatnya membiarkan Chu Feng dan Ziling pergi. Bab 382 mempertaruhkan hidup sendiri untuk menyelamatkan. Pada saat itu, karena dia belum secara langsung menyerang untuk menghabisi nyawa Chu Feng dan Ziling dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Chu Feng berarti dia belum ingin membunuh Chu Feng dan Ziling. Atau setidaknya, seperti itu untuk saat ini. Jika dia benar-benar tidak ingin membunuh Chu Feng dan Ziling, maka mereka masih memiliki untaian kesempatan untuk hidup. Kemudian pada saat itu akan menjadi waktu terbaik bagi Chu Feng untuk mengambil hati Ziling. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana Chu Feng mengatakan dia menyukai Ziling, dia tidak percaya. Sebaliknya, dia merasa jijik dan merasa bahwa Chu Feng mengatakan kata-kata berbunga tapi salah. Tetapi dalam situasi hidup dan mati yang krusial seperti ini, hati batin Ziling sangat lemah. Pada saat ini, dengan menonjol baginya untuk menyatakan niat hatinya adalah yang termudah untuk menggerakkannya. Karena tidak diketahui apakah mereka akan hidup atau tidak, Chu Feng memutuskan untuk mempertaruhkannya pada saat ini. Dia mempertaruhkan bahwa spiritualis dunia jubah emas akan memberi mereka kesempatan. Kesempatan untuk terus hidup. Senior, aku mohon padamu untuk membiarkannya pergi dan jangan menyiksanya. Jika kamu memiliki hal-hal yang ingin kamu lakukan, lakukan itu untuk aku. Aku akan menanggungnya untuknya. Chu Feng menepuk dadanya dan berkata dengan sikap menuntut dia atas kejahatan Ziling. Haha, menarik, Nona. Kamu memiliki daya tarik yang cukup untuk dapat membuat seorang pria muda yang sangat baik menghadapi kamu seperti ini. Spiritualis dunia jubah emas memandang Ziling, lalu setelah itu, berkata kepada Chu Feng lagi. Kamu tidak bisa menanggung kejahatannya. Namun, karena kamu bersikeras menyelamatkannya, aku masih akan memberimu kesempatan, suara mendesing. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan jubahnya, mengulurkan telapak tangannya dan dengan ringan menunjuk ke Chu Feng. Kemudian, di dalam istana tempat Chu Feng berada, rasa dingin yang menusuk tulang melingkari dirinya. Dinginnya sangat mendominasi dan hampir seketika, itu mengubah istana menjadi rumah es, dan lingkungan Chu Feng menjadi es. Bahkan jika Chu Feng menggunakan kekuatan mendalam untuk memblokir, rasa dingin masih menyerbu tubuhnya. Pada saat itu, di kulitnya, lapisan es mengembun dan embun beku itu meningkat dengan cepat. Wus 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 wus. Segera setelah itu, spiritualis dunia jubah emas melambaikan jari-jarinya di udara dan dengan sangat cepat, di depan Chu Feng.
Sebuah gulungan gambar yang tingginya 2 meter dan panjang 10 meter muncul. Ingat isi gulir gambar ini, kata World Spiritis emas jubah. Pada kenyataannya, sebelum spiritualis dunia jubah emas bahkan berbicara, Chu Feng sudah melemparkan pandangannya ke gulir gambar dan dengan rajin mengukir isi gulir gambar di kepalanya. Wus! Namun, tepat ketika spiritualis dunia jubah emas selesai berbicara, lengan bajunya tiba-tiba melambai dan pada saat yang sama, gulir gambar terfragmentasi dan mereka tersebar di dalam istana yang luas. Jika kamu dapat mengembalikan gulir gambar ini ke bentuk aslinya dalam waktu 1 jam, ia dapat disimpan. Jika kamu tidak dapat mengembalikan gambar ini dalam waktu 1 jam, maka dia akan terpecah-pecah oleh rantai formasi roh ini dan mayat lengkap dari yang kamu cintai bahkan tidak akan ditinggalkan, kata spiritualis dunia jubah emas. Desah. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak ragu dan dengan lompatan, tangannya melambaikan tangan dan kekuatan mendalam melonjak. Dia ingin mengumpulkan potongan-potongan gambar gulir mengambang di istana yang luas. Namun, hal yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa kekuatannya tidak dapat memindahkan potongan-potongan gambar itu. Hal lain yang mengejutkannya adalah pada saat itu juga, di dalam istana, dia tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri dan kakinya sangat berat. Setiap langkah yang dilaluinya membutuhkan usaha yang ekstrim. Pada saat yang sama, rasa dingin yang menusuk tulang tanpa henti menggerogoti tubuh Chu Feng. Chu Feng merasa tubuhnya semakin mati rasa, semakin kaku, dan secara bertahap, dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Sialan, kamu menyegel kekuatan aku. Jika kamu melakukan ini, bagaimana aku bisa mengembalikan gulir gambar ini dalam 1 jam? Chu Feng agak marah. Spiritualis dunia jubah emas hanya memberinya masalah yang tak terselesaikan. Itu masalahmu. Spiritualis dunia jubah emas tertawa seolah-olah dia menonton pertunjukan yang bagus. Lalu setelah itu, dia menambahkan, itu benar. Meskipun kamu tidak akan mati jika kamu tidak mengembalikan gulir gambar ini dalam 1 jam, kedinginan di sini kuat dan dengan kultivasi kamu tidak memiliki cara untuk melewati 1 jam. Itu juga berarti bahwa kamu juga akan mati sebelum 1 jam. Petik 2. Tentu saja, jalan keluarnya ada di sana. Jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat pergi kapan saja, tetapi jika kamu pergi, dia akan mati. Petik 2. Adapun apakah kamu ingin mengambil risiko hidup kamu untuk menyelamatkannya, atau mati bersama di sini akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Hahaha. Tiba-tiba, spiritualis dunia jubah emas tertawa keras, dan di dalam tawanya, tubuhnya juga mulai menghilang dan pada akhirnya, menyatu dengan istana di atas. Dan setelah spiritualis dunia jubah emas menghilang, Ziling menjerit kesakitan lagi. Mengangkat kepalanya untuk melihat, Chu Feng heran menemukan bahwa rantai formasi roh berwarna emas yang melilit tubuhnya benar-benar mulai menyusut lagi. Meskipun kecepatan menyusut sangat lambat, masih menyebabkan rasa sakit yang hebat pada Ziling. Jika itu terus berlanjut, tubuh Ziling benar-benar akan mati lemas. Sialan. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat mengembalikan gulir gambar ini dalam 1 jam. Melihat itu, Chu Feng tidak ragu lagi. 2 kilat dalam darahnya melonjak dan auranya langsung naik ke tingkat kelima dari ranah mendalam. Dan mengikuti kenaikan kekuatannya, langkah Chu Feng juga tidak lagi seberat sebelumnya dan dia bahkan bisa berlari. Jadi,
Chu Feng mulai berlari untuk mengumpulkan potongan-potongan gambar gulir di istana yang seperti rumah es karena dipenuhi dengan kedinginan. Tetapi seiring waktu yang dihabiskannya tinggal di rumah es menjadi lama, dan kedinginan yang merusak kekuatannya menjadi semakin kuat. Seluruh tubuh Chu Feng ditutupi oleh embun beku dan kecepatan berjalannya menjadi lebih lambat, dan kulitnya saat ini kehilangan tanda-tanda kehidupan. Melihat Chu Feng memberi begitu banyak hal untuk diperjuangkan agar dia dapat terus hidup, Ziling mengepalkan giginya. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan rasa sakit yang datang dari tubuhnya dan dia tidak lagi mengeluarkan suara dari rasa sakit. Harus dikatakan bahwa memori Chu Feng sangat baik dan dia mampu menempatkan setiap fragmen gulir gambar tunggal di posisi yang benar. Namun, seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, tubuh Chu Feng perlahan-lahan merasa sulit untuk bertahan dan pada akhirnya, ia bahkan terus-menerus tersandung dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Chu Feng, jangan pedulikan aku. Meninggalkan, atau yang lain, kita berdua akan mati. Pada saat itu, bahkan Ziling tidak tahan lagi dan dia benar-benar mendesak Chu Feng untuk pergi. Diam, gadis. Bagaimana aku bisa meninggalkan kamu? Chu Feng memaksakan sedikit senyum dan dia tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan Ziling. Dia terus berkeliling, mengumpulkan potongan-potongan gambar gulir. Namun, Chu Feng saat ini benar-benar memiliki hati untuk dilakukan, tetapi bukan kekuatannya. Rasa dingin sudah masuk jauh ke tulangnya dan seluruh tubuhnya membeku sekeras besi. Dia secara bertahap sudah kehilangan kendali atas tubuhnya dan pada akhirnya, Chu Feng tidak berdaya berbaring di lantai. Chu Feng, kamu. Dan melihat Chu Feng yang sudah jatuh tak berdaya ke tanah namun masih melakukan yang terbaik untuk berdiri. Ziling tampaknya sudah melupakan rasa sakit tubuhnya sendiri karena hatinya bergetar dan jiwanya bergetar. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng benar-benar tidak akan peduli dengan hidupnya sendiri untuk menyelamatkannya. Ketika dia menghadapi seseorang yang tidak berhubungan dengan dirinya sendiri namun memberi begitu banyak untuk menyelamatkan dirinya, Ziling tidak mungkin tidak bergerak. Bab 383 Hargai orang di depan kamu. Pada saat itu, dia yang biasanya kuat benar-benar membasahi matanya. Tiba-tiba, dia berteriak keras. Kamu brengsek, pergi. Aku tidak membutuhkan kamu untuk menyelamatkan aku. Terlebih lagi, aku tidak berharap bahwa kamu menyerahkan hidup kamu untuk menyelamatkan aku. Cepat pergi. Petik 2. Kami tidak berhubungan sejak awal dan kamu tidak berutang apapun kepada aku dan tidak perlu membantu aku seperti ini. Pergi, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Petik 2. Kali ini, dari lubuk hatinya, Ziling tidak ingin Chu Feng mati untuknya. Dia berharap Chu Feng bisa terus hidup. Lagi pula, alasan mengapa dia terjebak di tempat itu adalah semua karena keegoisannya. Itu semua karena dirinya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Chu Feng. Namun, Chu Feng masih mengabaikannya dan dengan tekad, ingin berdiri. Dan ketika dia berada dalam situasi di mana dia tidak bisa lagi berdiri, Chu Feng kemudian dengan tegas memilih untuk merangkak. Dengan tangan dan kakinya yang kaku dan beku, sedikit demi sedikit, dia menggerakkan tubuhnya. Pada awalnya, Chu Feng hanya ingin melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan Ziling. Jika dia tidak punya cara untuk menyelamatkannya, maka Chu Feng akan memutuskan untuk pergi.
Dia tidak ingin mengirim hidupnya ke makam karena Ziling. Tetapi ketika Ziling mulai mendesaknya untuk pergi, hati Chu Feng goyah. Hatinya benar-benar bergetar, dan tak terduga, pemikiran bahwa ia harus menyelamatkan Ziling muncul. Juga, pikiran itu menjadi semakin kuat dan sampai titik ini, itu tidak dapat dihancurkan dan tidak bisa digerakkan. Meskipun tekad Chu Feng untuk menyelamatkan Ziling tidak bisa bergerak, tubuhnya tidak lagi mengikuti hatinya. Saat ini, garis pandangnya menjadi buram dan kesadarannya menjadi buram. Di otaknya, hanya ada satu pikiran, dan itu adalah untuk menyelesaikan mengumpulkan gulir gambar untuk menyelamatkan Ziling. Tapi pikiran itu tidak bisa lagi mendukung tindakannya, dan pada akhirnya, tubuh Chu Feng menjadi lemas dan dia tanpa daya berbaring di tanah, tenggelam dalam koma. Setelah Chu Feng kehilangan kesadaran, dia tidak punya cara untuk menggunakan kekuatan mendalamnya untuk memblokir kedinginan di luar tubuhnya. Dinginnya itu seperti binatang buas yang liar dan ganas. Dari segala arah, itu mengepung dan menyerangnya. Sangat cepat, Chu Feng dipadatkan menjadi balok es besar dan dia benar-benar beku. Chu Feng melihat adegan itu, wajah Ziling sangat berubah dan dia mulai berteriak histeris. Pada saat itu juga, kekuatan mendalamnya disegel dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan rohnya. Dia tidak tahu bagaimana Chu Feng dan dia bahkan berpikir bahwa Chu Feng mati. Selama dia berpikir bahwa dia mati, dan mati karena dirinya sendiri, air mata di matanya mulai mengalir seperti banjir dan itu benar-benar membasahi wajahnya yang benar-benar cantik. Meskipun kekuatannya tidak cukup baik, ketekunannya patut dihargai. Sepertinya bocah ini benar-benar menguatkan hatinya untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk melarikan diri. Tapi pada saat itu, spiritualis dunia jubah emas muncul di sebelah Ziling tanpa suara. Dia berkata kepada Ziling, "Apakah kamu ingin melihat betapa dia mencintaimu?" Setelah berbicara, bahkan tanpa menunggu Ziling untuk menjawab, dia melemparkan lengan bajunya beberapa kali ke bawah di istana dan kedinginan yang menutupi bagian bawah istana terserap ke dalam lengan bajunya. Pada saat itu, istana di bawahnya telah kembali ke bentuk aslinya. Bahkan tidak ada satupun helai cabai yang tertinggal. Namun, penampilan Chu Feng sangat berubah. Chu Feng saat ini benar-benar tidak dapat dikenali. Ada luka permukaan di seluruh tubuhnya, dan tempat-tempat tertentu bahkan mengalami ulserasi, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Dia memiliki radang dingin yang masuk jauh ke tulang-tulang di seluruh tubuhnya. Chu Feng melihat Chu Feng yang berada dalam keadaan itu, mata Ziling tiba-tiba melebar dan mulut kecilnya sedikit terbuka, menunjukkan kejutan yang tak terkatakan dari dalam hatinya. Apakah kamu pernah melihatnya? Ini adalah rasa sakit yang diderita tubuhnya. Ini jauh lebih serius daripada milikmu, namun dia berpegang pada poin ini. Katakan sendiri, apa yang mendukungnya? Spiritualis dunia jubah emas tersenyum dan bertanya. Ziling pada saat itu sudah terisak-isak sehingga tidak ada suara yang terbentuk dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Nona kecil, kamu harus menghargai orang yang sangat mencintaimu seperti ini. Sisa-sisa yang aku tinggalkan di sini adalah untuk orang-orang yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Namun, beberapa orang terlalu rakus sehingga aku tidak memberikan semua itu kepada mereka. Petik 2. Keterampilan bela diri peringkat 9 ini akan diberikan kepada kalian berdua. Aku harap kalian berdua bisa berkembang lebih cepat dan aku berharap suatu hari,
sosok kalian berdua bisa dilihat di tanah tempat para pahlawan berkumpul. Petik 2. Spiritualis dunia jubah emas dengan tenang tersenyum dan tubuhnya mulai menghilang. Itu menjadi kecemerlangan 7 warna yang menutupi langit, dan setelah kecemerlangan 7 warna turun dan mendarat di tubuh Ziling. Rantai formasi roh berwarna emas yang mengikat Ziling menghilang. Dan ketika kecemerlangan 7 warna mendarat di tubuh Chu Feng, tubuh fisiknya yang hancur total segera sembuh. Chu Feng, pada saat itu, Ziling yang telah memulihkan kebebasannya melompat dan tiba di depan Chu Feng, lalu menopang Chu Feng, yang sedang berbaring di tanah, ke atas. Chu Feng dengan bingung membuka matanya dan ekspresi menyakitkan masih muncul di wajahnya. Ziling, kamu? Setelah melihat Ziling di depan matanya, murid-muridnya tiba-tiba menyusut dan segera, dia terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa semuanya begitu normal dan rasa dingin yang menusuk tulang menghilang dengan sangat teliti. Seolah-olah itu tidak pernah muncul. Aku tidak terjebak dalam formasi ilusi sekarang kan? Chu Feng menggosok kepalanya, dan dia bahkan curiga bahwa semua yang dia alami sebelumnya hanyalah ilusi. Tidak, itu bukan ilusi. Segalanya nyata. Ketekunan kamu menggerakkannya, dan Andalah yang menyelamatkan aku. Setelah melihat Chu Feng bangun, tubuh Ziling yang memikat jatuh dan dia menerkam ke pelukan Chu Feng, memeluknya dengan erat. Pada saat itu, Chu Feng agak bingung karena kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Dia mendapatkan Ziling begitu saja. Tapi tidak peduli apa, setidaknya, itu adalah sesuatu yang Chu Feng harapkan terjadi. Jadi, dia tidak menahan diri. Dia membuka lengannya dan memeluk pinggang Ziling dengan erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi siapa yang akan mengira bahwa sama seperti Chu Feng menyentuh Ziling, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar hebat dan dia tanpa sadar menyingkirkan Chu Feng. Telapak tangannya yang membuat suara angin menusuk juga terbang ke arah wajah Chu Feng. Tapi untungnya, ketika telapak tangan itu setengah inci ke wajah Chu Feng, itu berhenti, dan baru saat itulah Chu Feng bisa lepas dari bencana. Melihat Chu Feng, sedikit rasa malu muncul ke tubuh Ziling. Setelah itu, dia berdiri, melompat, dan bergegas menuju bagian atas istana lagi. Dia membentang menuju keterampilan bela diri peringkat 9 dan meraih. Ziling, kamu. Melihat adegan itu, Chu Feng begitu ketakutan sehingga hatinya bisa melompat keluar. Dia berpikir dalam hatinya, gadis ini benar-benar menginginkan uang tetapi tidak hidup. Setelah melarikan diri dengan gelisah, dia sebenarnya masih memiliki hati pada keterampilan bela diri peringkat 9. Dia benar-benar tidak belajar. Petik 2. Wus. Tapi siapa yang mengira bahwa kali ini, Ziling sebenarnya berhasil meraih keterampilan bela diri peringkat 9 di tangannya, kemudian setelah itu, dia melayang turun. Dan ketika Ziling mendarat lagi, dia memegang tangan kiri Chu Feng dan dengan paksa memasukkan keterampilan bela diri peringkat 9 ke tangan Chu Feng, lalu berkata, kamu simpan ini. Bab 384 ada sesuatu yang tersembunyi. Melihat keterampilan bela diri di tangannya, Chu Feng ragu-ragu sedikit karena sebelumnya, mereka sudah mencapai kesepakatan bahwa keterampilan bela diri milik Ziling dan obat-obatan mendalam miliknya. Tidak peduli apa, keterampilan bela diri harus diberikan kepada Ziling. Namun, setelah semua, itu adalah keterampilan bela diri peringkat 9. Itu adalah keterampilan bela diri yang tidak ada yang dilatih sebelumnya di benua 9 provinsi.
Memberikan keterampilan bela diri seperti itu kepada orang lain benar-benar menyakiti hati Chu Feng. Chu Feng, berikan keterampilan bela diri peringkat 9 ini padanya. Selama kamu memberikan keterampilan bela diri padanya, mungkin kamu bisa menangkap hatinya dalam sekejap ini, dan mungkin gadis ini akan mencintaimu karena ini. Ini hanya keterampilan bela diri peringkat 9 yang tidak signifikan. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan manfaat yang diberikan tubuh ilahi kepada kamu? Apakah ada kebutuhan untuk ragu-ragu? Tapi ketika Chu Feng ragu-ragu, suara pengingat Egi terdengar di samping telinganya. Dengan pengingat Egi, Chu Feng menggertakkan giginya, dan ketika Ziling tertangkap basah, ia melemparkan tangannya dengan kecepatan seperti kilat dan menepuk keterampilan bela diri peringkat 9 di tangannya ke kepala Ziling. Dalam sekejap peringkat 9 keterampilan bela diri menyentuh kepala Ziling, itu menjadi seuntai cahaya dan bersembunyi di otak Ziling, dan menghilang. Chu Feng, kamu. Menghadapi tindakan Chu Feng, wajah Ziling dipenuhi dengan kejutan. Matanya melebar dan mulut kecilnya juga sedikit terbuka. Karena, tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng benar-benar akan memberikan keterampilan bela diri peringkat 9 kepadanya. Untuk mengetahui bahwa itu bukan keterampilan bela diri yang normal, tetapi keterampilan bela diri peringkat 9. Aku sudah membuat janji dan mengatakan bahwa keterampilan bela diri adalah milikmu. Jadi ini milikmu. Chu Feng tertawa dan berkata, menunjukkan wajah acuh tak acuh. Melihat Chu Feng yang begitu tenang, hati Ziling berubah dengan cepat dan ada perasaan yang tak terkatakan. Jadi, dia berkata dengan suara rendah, Chu Feng, terima kasih. Apa yang harus diucapkan terima kasih? Itu benar. Apakah keterampilan bela diri ini benar-benar keterampilan bela diri peringkat 9? Chu Feng tidak peduli melambaikan tangannya, tetapi setelah itu, dia masih bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 9 dan ini sangat mengesankan. Sepertinya master di sini adalah ahli tingkat yang sangat tinggi. Ziling mengangguk. Ya, jika kesadaran yang dia tinggalkan begitu kuat, maka bukankah dia sendiri akan lebih luar biasa? Petik 2. Namun, sisa-sisa di sini jelas agak tua. Jika spiritualis dunia jubah emas itu benar-benar tuan di sini, lalu bukankah dia sudah hidup bertahun-tahun? Di dunia apa dia saat ini? Kata Chu Feng. Meskipun tempat ini belum ada selama 1000 tahun, itu pasti sudah ada beberapa ratus tahun. Jika dia adalah seorang dewa bela diri yang melangkah ke tingkat puncak, maka tidak mustahil baginya untuk memiliki kehidupan beberapa ratus tahun. Jika dia berada di kerajaan Martial King, maka tidak perlu bahkan membicarakannya. Selain itu, dia seorang spiritualis dunia, jadi hidupnya akan selalu lebih lama dari orang normal, Ziling menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga mengangguk setuju. Tetapi dia menemukan bahwa hal-hal yang diketahui Ziling tampaknya tidak kurang dari yang dia tahu. Mungkin dia bahkan tahu lebih banyak darinya. Setidaknya, dalam hal bidang budidaya bela diri, dia tahu mereka lebih detail daripada Chu Feng. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, panggung batu di tengah panggung tiba-tiba bergemuruh dan cahaya 7 warna yang diproyeksikan dari bagian atas istana juga dengan cepat memudar. Pada akhirnya, istana yang menyimpan keterampilan bela diri peringkat 9 menghilang,
dan langit-langit yang terbuat dari batu kembali. Namun, gemuruh panggung batu tidak hilang seperti itu. Sebaliknya, mereka menjadi lebih keras, dan mengikuti suara gemuruh panggung rock sebenarnya secara bertahap tenggelam. Setelah panggung batu itu turun, Chu Feng dan Ziling heran menemukan bahwa itu adalah lorong. Meskipun lorong itu sangat kecil, itu memang lorong. Ada sesuatu yang disembunyikan? Chu Feng bersukacita. Pertama, dia menggunakan kekuatan rohnya untuk menjelajahinya untuk sementara waktu. Kemudian setelah menemukan bahwa tidak ada bahaya, dia berjalan terlebih dahulu. Ziling juga mengikutinya dengan cermat. Melewati lorong sekitar 1000 meter, ada pintu transparan yang muncul di depan. Pintu formasi roh transparan dan mereka bisa melihat segala sesuatu di sisi lain pintu. Ini. Dan setelah Chu Feng dan Ziling melihat semuanya di sisi lain pintu formasi roh, mereka berdua terkejut. Ini juga sebuah istana, dan istana itu persis sama dengan yang dimiliki Chu Feng dan Ziling sebelumnya. Namun, di tengah-tengah istana, ada panggung batu melingkar. Panggung batu itu sangat besar dan diameternya 100 meter. Itu tampak seperti mini plaza, dan ketika berfluktuasi naik dan turun dan sambil melayang di udara istana yang luas, itu tampak seperti sihir yang tidak normal. Tapi itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting adalah pada saat itu, di atas panggung batu, itu memancarkan seikat cahaya yang menyelimuti ke bawah. Dalam cahaya itu, ada 88 orang duduk bersila di lantai. 88 orang itu adalah ahli apikal yang dikirim oleh kekuatan 8 sisi. Namun, saat ini mereka tidak memiliki wajah yang baik. Telapak tangan disalib, tubuh gemetar, dan mereka saat ini menggunakan kekuatan surga untuk melawan sesuatu. Tiba-tiba, seorang tua di tingkat 1 dari surga tiba-tiba bergetar hebat dan seteguk darah menyembur keluar. Setelah berbaring tanpa daya di tanah, dia mulai berjuang dengan susah payah dan berteriak dengan menyedihkan. Ketika dia berjuang, tubuhnya benar-benar mulai berputar dan keluar dari tubuhnya, suara-suara berderak terus terdengar, seolah-olah tulang-tulang di seluruh tubuhnya hancur. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya juga mulai berubah dan pada akhirnya, ia menjadi genangan darah. Melihat adegan itu, Chu Feng dan Ziling saling menatap dengan mata keempat mereka dan mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Untuk dapat dengan paksa mengubah seorang ahli di tingkat 1 ranah surga menjadi genangan darah. Kekuatan menakutkan macam apa itu? Sialan. Kami didirikan. Tidak ada harta karun di tempat ini dan itu hanya formasi ilusi. Kami ditipu. Petik 2. Melihat pemandangan itu, seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala meraung dengan marah. Dia adalah seorang ahli tingkat 5 dari ranah surga, kepala lembah Dewa Api. Kepala Fire God Valley, jika bukan karena kamu yang terlalu tidak sabar dan terbang cepat setelah melihat harta karun, kami tidak akan mengikuti kamu dan juga melangkah ke formasi ilusi ini. Menyebabkan kami, pada saat ini, untuk terjebak dalam formasi ini dan tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Seorang pria dengan rambut hitam serta alis seperti pedang mendengus dingin. Dan orang itu juga memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah surga. Dia adalah kepala lembah Dewa Pedang. Sampah. Jika kalian semua juga tidak memiliki hati yang egois,
Mengapa juga mengikuti aku dan menyusup ke tempat ini? Kepala lembah Dewa Api berteriak. Kalian semua, tutup mulut. Kekuatan formasi ini sangat kuat, namun tidak ada di antara kalian yang berkonsentrasi menentangnya. Apakah kamu memiliki waktu luang untuk menyia-nyiakan kekuatan untuk bertarung dengan mulut? Apakah kalian semua ingin mati di tempat ini? Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan rambut yang mulai memutih di kedua sisi pelipisnya berteriak dengan marah. Orang tua itu mengenakan jubah roh dunia biru. Meskipun dia juga berada di tingkat 5 dari ranah surga, auranya sangat tebal dan pada pakaiannya, bahkan ada lencana. Itu adalah lambang persekutuan roh dunia. Dia adalah wakil ketua World Spirit Guild. Hahaha, seperti yang diduga dari spiritualis dunia. Kamu sebenarnya masih tahu untuk melestarikan kekuatan kamu untuk melawan tekanan formasi. Petik 2. Tapi sayangnya, formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian lawan. Belum lagi kamu, bahkan jika leluhur tua dinasti Jiang datang, ia akan mengalami kesulitan melangkah keluar dari formasi dan ia akan ditakdirkan untuk disempurnakan menjadi genangan darah. Petik 2. Bab 385 tanpa diduga, ada persenjataan elit. Ketika kamu semua mendapatkan peta ke tempat ini dari Black Toad, pernahkah kamu berpikir bahwa ini akan menjadi kuburanmu? Hahaha, manusia tak tahu malu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Black Toad akan menjual kita? Tidak peduli apa, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa dia dengan sengaja menangkap dirinya, dengan sengaja mengatakan segalanya kepadamu. Dan dengan sengaja mengirim dirimu ke tempat ini ke kematianmu, kan? Petik 2. Apa gunanya menceritakan ini kepada mereka? Ini adalah sekelompok idiot yang percaya diri mereka cerdas. Bagaimana mereka bisa memahami perasaan di antara kami 5 bersaudara? Petik 2. Meskipun putra Black Toad sangat penting untuk itu, kita bersaudara dan jutaan best monster di Toussaint Monster Mountain ini lebih penting bagi Black Toad. Dan tepat pada saat itu, tawa yang menusuk telinga terus berdering di dekatnya, dan 4 sosok berjalan ke istana. Mereka adalah 4 binatang mengerikan dengan fisik yang kuat dan aura yang kuat. Mereka semua mengenakan baju besi. 1 memiliki kepala kalajengking, 1 memiliki kepala kelabang, 1 memiliki kepala laba-laba, dan 1 memiliki kepala ular berbisa. Mereka justru 4 raja monster lainnya dari Toussaint Monster Mountain. Sialan. 4 monster tua, jika kamu punya nyali, biarkan aku keluar dan bertarung secara terbuka denganku. Kepala sekolah Yuangang dengan geram melolong. Binatang buas tercela, kamu hanya tahu cara menggunakan skema dan tipuan menipu. Jika kamu bertarung 1 lawan 1 melawan aku, siapa di antara kamu yang bahkan dapat mengalahkan aku? Kepala Sekte Putih tersembunyi juga meraung dengan mengerikan. Namun, menghadapi lolongan dan hinaan mereka, keempat Monster Kings sepertinya tidak peduli dengan mereka. Mereka hanya tertawa terbahak-bahak, lalu dengan cepat setelahnya, berkata, dalam hal hina, bagaimana kami bisa dibandingkan dengan kamu? Jika kamu harus menyalahkan sesuatu,
kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu serakah. Petik 2. Apapun, tidak perlu berbicara kata-kata yang tidak berguna lagi dengan mereka. Yang terbaik adalah dengan cepat membunuh mereka untuk menghindari masalah lain, desak Raja Kalajengking. Tidak, aku ingin melihat proses mereka bertahan sampai kekuatan mereka kelelahan, kemudian pada akhirnya, disempurnakan menjadi genangan darah. Kata Raja Lipan. Kakak laki-laki kakak kedua benar. Formasi ini secara pribadi diletakkan oleh tuan kami di tahun itu. Dengan metode formasi yang sangat terampil, kekuatan elit armamen ditampilkan secara menyeluruh. Petik 2. Belum lagi mereka, bahkan jika tuan kita berjalan dalam formasi, akan sulit untuk melarikan diri. Itulah yang dikatakan tuan kita secara pribadi. Kata Raja Laba-Laba. Ya, kelompok sampah manusia ini telah melakukan banyak kejahatan dan segera membunuh mereka terlalu menguntungkan bagi mereka. Lebih baik untuk menonton ketika mereka mati karena siksaan. Raja Ular Berbisa tersenyum dan berkata, elit armamen, bukankah itu berarti ada elit armamen di dalam formasi? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat gembira di dalam hatinya dan dia buru-buru menyebarkan kekuatan rohnya. Itu benar-benar menembus pintu formasi roh transparan dan menutupi batu bundar yang mengeluarkan cahaya aneh. Ziling, benar-benar ada persenjataan elit di atasnya. Surga, sepertinya saat ini, kami benar-benar beruntung. Chu Feng sangat gembira. Ya, elit armamen itu adalah sumber kekuatan untuk formasi ini. Selama elit armamen diambil, formasi akan menghilang. Petik 2. Kekuatan roh Ziling bahkan lebih kuat dari Chu Feng. Tidak hanya dia mendeteksi bahwa ada elit armamen di panggung batu bundar, dia bahkan mendeteksi bahwa elit armamen sangat penting untuk formasi. Sangat. Itu berarti selama elit armamen dihilangkan, bukankah itu berarti bahwa orang-orang dari kekuatan 8 sisi dapat diselamatkan? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng bersukacita. Apa? Kamu ingin menyelamatkan mereka? Ekspresi Ziling sedikit berubah dan kebingungan muncul di wajahnya. Aku berhutang budi kepada orang-orang dari World Spirit Guild sehingga aku tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Selain itu adalah wakil ketua. Jika dia mati, itu akan memiliki efek besar pada World Spirit Guild. Aku tidak bisa menyaksikan begitu saja dia mati dan tidak melakukan apa-apa. Chu Feng mengangguk. Chu Feng tidak terlalu peduli tentang kehidupan orang lain, tetapi untuk orang-orang dari World Spirit Guild, dia harus peduli dengan mereka. Lagi pula, orang-orang dari World Spirit Guild selalu memperlakukan Chu Feng dengan baik dan mereka telah membantunya berkali-kali. Setelah masalah di Menara Hantu Asura, jika dia tidak sangat dilindungi oleh World Spirit Guild, mungkin Chu Feng akan terbunuh oleh orang-orang dari klan Jie bahkan sebelum meninggalkan Provinsi Spirit. Jadi, Chu Feng benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang dari World Spirit Guild. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya ini? Jika kita ingin menyelamatkan mereka, yang kita hadapi adalah keempat monster-monster dengan kekuatan di level 5 dari ranah surga. Petik 2. Kamu pernah mengalami Raja Kodok Hitam sebelumnya, jadi kamu tahu seberapa kuat itu. Tapi tahukah kamu bahwa di dalam 5 Monster Kings, Black Toad King hanya bisa di peringkat kelima? Peringkat kelima monster-monster diatur oleh kekuatan. Petik 2. Itu juga berarti bahwa jika kamu ingin menyelamatkan orang-orang itu, maka pada saat ini,
Apa yang perlu kita hadapi adalah 4 monster yang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Kodok Hitam. Ziling dengan serius menjelaskan. Ziling, ayah angkatmu juga ada di sana. Apakah kamu benar-benar akan menonton saat dia mati tanpa menyelamatkannya? Bagaimana hatimu menanggung itu? Meskipun Chu Feng tahu bahwa metode Ziling kejam, dia tidak pernah menyangka bahwa Ziling akan begitu dingin. Dia ayah angkatku hanya karena dia ingin mengikat kakekku ke villa bergengsi untuk bekerja padanya. Aku tidak merasakan setengah sedikit kasih sayang keluarga kepadanya. Ziling mengerutkan bibirnya, lalu setelah itu, mendesak Chu Feng. Chu Feng, tidak perlu bagi kita untuk mengambil risiko ini. Tunggu sampai mereka semua mati dan setelah Monster Kings pergi, kita bisa keluar lagi dan mendapatkan elit armamen tanpa diketahui oleh dewa atau hantu. Mengapa ada kebutuhan untuk mengambil risiko ini? Petik 2. Lalu bisakah kamu menjamin ketika semua orang disaring menjadi genangan darah, Monster Kings akan meninggalkan elit armamen yang tak ternilai di sini? Apakah mereka tidak akan mengambil elit armamen? Petik 2. Jika aku adalah mereka, aku sama sekali tidak akan meninggalkan harta seperti ini di sana. Aku hanya akan membawanya sendiri. Petik 2. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi harta ini dengan cukup baik. Tidak perlu bagi mereka untuk meninggalkannya di sini. Chu Feng dibenarkan. Pada saat itu, murid Ziling berkilauan dan dia tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan menurunkan kepalanya dan tenggelam dalam keheningan. Petik 2. Melihat Ziling yang berada dalam keadaan itu, perasaan hati Chu Feng melonjak dan dia bahkan berpikir bahwa kata-katanya terlalu kuat dan telah menyakiti Ziling. Saat dia ingin berbicara dengan menghibur, Ziling tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Chu Feng. Baiklah, aku akan pergi untuk mengalihkan perhatian mereka. Ambil kesempatan untuk mengambil elit armamen, dan jika kamu tidak bisa mendapatkan elit armamen, maka berbaliklah, lari, dan tinggalkan aku. Petik 2. Itu tidak akan terjadi. Kecepatan aku lebih cepat dari milik kamu. Aku bisa keluar dan mengambil elit armamen. Jika aku mendapatkannya, tetapi jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku masih bisa mundur hidup-hidup. Petik 2. Siapa yang mengatakan bahwa kecepatanmu lebih cepat dari milikku? Tiba-tiba, murid Ziling berubah ungu dan pada saat yang sama, lapisan gas berwarna ungu juga melonjak keluar dari tubuhnya. Gas berwarna ungu itu sangat kuat dan itu sangat mengerikan. Setelah itu muncul, aura yang kuat memaksa Chu Feng mundur beberapa langkah dan dia hampir jatuh ke tanah. Kamu akan menggunakan kekuatan tubuhmu? Tidakkah itu akan mengungkapkan identitas kamu dari tubuh ilahi? Melihat itu, wajah Chu Feng dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun Ziling saat ini memang sangat kuat, dan dia bahkan lebih kuat dari para ahli di tingkat 2 dari ranah surga, meski begitu, dia jauh dari mampu mengalahkan keempat monster-monster. Yang paling penting adalah bahwa Chu Feng khawatir tentang Ziling mengungkapkan tubuh ilahinya, yang akan menyebabkan dinasti Jiang mengejarnya untuk membunuhnya.